Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian permasalahan program linier dengan metode garis lidik menggunakan GeoGebra. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Yaitu sini ada soal. A toy company manufacture the type of the tools A and B. Market tests and the available resources have identified that the combined production level should not exceed 1,200 tools per week, and the demand from the tools of type B is at most half of that for tools of type A. Further, the production level of the tools of type A can exceed 3 times the production of tools of other type by at most 600 units. If the company make profit of 12 rupees and 16 rupees per tool, respectively on the tools A and B, how many of each should be production weekly in the order to maximize the profit. Nah, di sini tuh kita udah ketahuan soalnya. Langkah pertama, langsung aja ke langkah pertama dalam metode garis lidik adalah karena soalnya ini bentuknya cerita, maka atau permasalahan nyata, kita bisa anggap permasalahan nyata, kita akan mengubahnya ke bahasa matematika dengan model matematika. Oke, kita menentukan model matematikanya, yaitu yang pertama kita akan menentukan apa sih tipe persoalannya dan fungsi tujuannya. Di sini kita tahu dari soal how many solve projects weekly in the order to maximize the profit. Berarti kita harus mencari maksimus atau keuntungan maksimumnya. Jadi tipe soalnya maksimum dengan apa fungsi tujuannya ini di sini. If the company make profit of 12 rupees and 16 rupees per tool, berarti kita di sini tahu, kita misalkan juga banyak produksi boneka tipe A itu X dan banyak produksi boneka tipe B itu Y. Berarti karena keuntungannya itu 12 untuk tipe A dan 16 untuk boneka tipe B, berarti kita tulis fungsi tujuannya Z sama dengan 12 X plus 16 Y. Lalu kita cari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu kita peroleh dari soal, yaitu di sini pertama-tama kita baca. Market test and the available result have identified that combination project level should not exceed 1,200 tools per week. Berarti kita dapat tulis karena kombinasi produksi dari A dan B itu tidak lebih dari 12.200 boneka, berarti kita dapat tulis di sini X plus Y kurang dari sama dengan 1.200. Untuk pertama, untuk kendala yang pertama. Lalu kendala yang kedua, lanjutannya itu the demand for the tools of the type B is at most half of that for tool of type A. Pembuatan dari boneka tipe A B itu tidak lebih dari setengah tipe
tipe B itu tidak lebih setengah dari tipe A. Berarti kita dapat tulis Y itu apa? Tidak lebih kecil sama dengan setengah 1/2 setengah X. Nah, di sini kita juga dapat tulis bahwa Y itu kurangi Y kurangi dikurangi setengah X kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, ini itu kita masukkan ke sini jadi negatifnya 0. Oke. Ini adalah fungsi kendala yang kedua. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu kendala ketiga itu kita langsung aja ke selanjutnya itu further the production level of the tool of the tools of type A can exceed 3 times the production of the tools of other type by at most 600 units. Berarti kita dapat tulis pembuatan boneka tipe A itu sama dengan atau kurang tidak lebih dari 3 kali produksi boneka yang lainnya atau boneka tipe B dan tidak lebih dari 600 unit. Berarti untuk 600 unit berarti kita dapat tulis di sini X tipe A itu Y 600 unit. Ini tuh kita pindah ke sini aja. Kita sama dengan kita pindah jadinya X. Oke, ya ini itu kita pindah ke sini itu sama dengan kurang dari jadinya itu sama aja kurang dari, berarti X negatif dikurangi 3Y dengan 600. Nah, ini persamaan fungsi kendala yang ketiga. Nah, kalau didapat 3 kendala dan jangan lupa fungsi non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita sudah membuat model matematikanya itu maksimum. Kita cari maksimum dengan fungsi tujuan sama dengan 12x plus 16y dan fungsi kendalanya itu ada 6 ya. Yang pertama itu x plus y kurang dari sama dengan 1200, terus y min setengah x kurang dari sama dengan 0, terus y kurangi 3y, x dikurangi 3y kurang dari sama dengan 600, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kendala. Nah, setelah kita melakukan pemodelannya, kita mendapatkan model matematikanya. Kita langsung menentukan daerah penyelesaian dan titik-titik pojoknya dengan menggunakan GeoGebra.
saya menggunakan GeoGebra Classic bisa juga diakses dengan online melalui web. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan semua kendala atau batas untuk mencari daerah penyelesaian. Kita tulis di sini X plus Y itu kurang dari sama dengan 12.200, terus dan cari lambang ini dan Y, kendala kedua Y dikurangi setengah X kurang dari sama dengan 0, Y dikurangi setengah X kurang dari sama dengan 0, dan lagi kendala yang ketiga X dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 600. Masukkan kendalanya juga. Syarat non negatifnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita perkecil. Oke. Ini kita. Nah, di sini sudah terlihat daerah penyelesaiannya, yaitu yang diarsir biru ini ya. Nah, langkah kedua kita menentukan titik-titik pojoknya. Belum menentukan titik pojok menggunakan GeoGebra itu, GeoGebra kita harus menulis atau memasukkan persamaan garisnya dari kendala-kendalanya. Jadi yang pertama persamaan dari kendalanya itu X plus Y itu sama dengan 1200. Oke. Yang kedua ada Y, kendala kedua persamaannya Y dikurangi setengah X itu sama dengan 0. Oke. Terus yang ketiga itu X dikurangi 3Y kurangi 3Y itu sama dengan 600. Oke. Ya kan, semuanya udah ada garis. Nah, baru bisa kita intersect. Nah, kita buat titik di setiap pojok daerah penyelesaiannya. Nih, misalnya ini sama ini. Klik titik A. Ini dan ini. Oh, ini kita ganti aja, jangan titik A, kita ganti karena titiknya itu 0,0, kita ganti titik O atau titik 0,0. Terus yang B itu baru kita tulis titik A. Titik A. Oke. Nah, terus kita langsung lagi ke titik yang lainnya, cari titik lainnya, garis ini dan garis ini, terus garis yang terakhir ini dan garis ini. Oke. Sini udah ketemu hasilnya semuanya. Nah, berarti di sini kita peroleh yang pertama itu daerah penyelesaiannya adalah daerah O, A, B, C. Oke. Bisa screenshot di sini. Kita bisa screenshot di sini.
Lalu selanjutnya setelah kita tahu hasil atau ini apa daerah hasilnya dan titik-titik pojoknya, lalu apa? Dari fungsi tujuan tadi kita membuat suatu garis selidik awal yang nantinya akan kita gerakan sehingga kita tahu mana sih titik ekstrim atau titik pojok yang paling jauh dengan 0 untuk mencari nilai optimumnya ya. Nah, sebelum itu karena di sini garisnya itu masih name, kita harus mengubah sebelum kita masukkan fungsi tujuannya tadi, kita harus mengubah menjadi nilai. Oke. Di sini setting nih ya, x plus y itu kita ubah di setting, terus ini keluar kita ubah ke value apa atau nilai. Udah. Terus yang ini kita lihat dulu udah nilai belum, ya udah nilai, dan yang ini udah nilai. Oke, udah nilai. Nah, setelah udah menjadi nilai semua kan, kita langsung masuk ke memasukkan ini fungsi tujuannya, tapi kita jadikan sebuah garis awal. Nah, di sini tuh berarti kita tulis 12x, oke, plus 16y sama dengan k. Di sini k karena itu nanti nilainya itu sembarang ya, kayak enter. Nah, muncul deh garis ini 12x plus 16y. Nah, di sini kita bisa ganti 0. Nah, di sini kita ganti 16.000 dan apa kita gerakan besar dulu. Nah, lalu kita gerakan, garisnya akan bergerak. Ternyata garis pertama kali akan melewati titik pojok A, lalu bergerak lagi, ternyata melewati titik B, dan yang terakhir titik C. Jadi karena yang terakhir adalah titik C, maka hasilnya itu pasti maksimumnya itu di titik C, yaitu C 800,400 dengan nilai maksimumnya adalah 16.000. Nah, kita bisa foto dan ke sini lagi. Oke. Nah, di sini berarti kita dapatkan hasilnya. Kita masukkan lagi langkah terakhir. Masukkan data tadi yang kita dapatkan perhitungan. Kita dapat nilai maksimumnya adalah 16.000 ya. 16.000 ini dengan x-nya itu di titik C, yaitu x-nya 800 dan y-nya 400. Nah, kesimpulannya dari soalnya, kita masukkan lagi ke soalnya itu, kesimpulannya keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan adalah 16.000 rupiah dengan memproduksi boneka tipe A-nya itu 800 dan boneka tipe B-nya itu 400. Seperti itu penyelesaian dari persoalan. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.